Rumah Kinasih adalah lembaga yang menaungi teman-teman penyandang disabilitas. Di dalamnya kegiatan kami adalah mengasesmen mereka, merehabilitasi, dan juga memberi kesempatan mereka untuk berkarya demi kemandirian secara ekonomi maupun secara sosial. Awal terbentuknya Rumah Kinasih saat saya termotivasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas di sekitar itu perlunya mereka punya kesempatan yang sama dengan kita. Tapi selama ini mereka terhambat dengan ada yang terhambat secara fisik, terhadap secara intelektual, sehingga mereka perlu kita dampingi. Tujuan kami adalah memberi kesempatan yang sama bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Selama ini mereka dianggap termarginalkan, tersisihkan, tidak mampu, tidak bisa. Ternyata setelah kita dampingi secara berkelanjutan, mereka mampu untuk berkarya. Selama ini jarang sekali lembaga-lembaga yang memberi kesempatan berkarya. Ada sih lembaga-lembaga rehabilitasi, punya pemerintah maupun sosial. Nah, Rumah Kinasih ini kita konsep yaitu sociopreneurship. Mereka mendapatkan rehabilitasi, mereka juga berkarya, mereka mendapatkan hasil, sehingga mereka akan lupa dengan masalah-masalahnya. Dan mereka mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Jadi, karena yang kita usung adalah sociopreneurship. Jadi, sociopreneurship itu adalah kita berusaha, kita berbisnis, juga tidak menyampingkan tentang sosialnya. Bisnis dapat, sosialnya juga dapat. Nah, teman-teman disabilitas itu hanya kita beri akses saja. Akses untuk kemudian mereka bisa mandiri secara sosial dan mandiri secara ekonomi. Maka kemudian tidak semua yang mengerjakan adalah teman-teman disabilitas. Harus ada pendampingan. Jadi 80% yang mengerjakan adalah teman-teman disabilitas, 20% itu adalah pendampingan. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman disabilitas ini mempunyai keterbatasan untuk kemudian bisa mengerjakan sendiri. Seperti contohnya, menjahit memang bisa dilakukan seperti itu, tapi terus kemudian harus ada finishingnya, yang itu bisa dilakukan adalah teman-teman pendamping. Seperti itu. Di Rumah Kinasih mereka mulai dari pagi melakukan kegiatan bersih diri tentunya, terus membersihkan tempat tidurnya, membersihkan lingkungannya, senam pagi, sarapan, terus rutinitas membuat batik, juga menjahit, siang hari istirahat, sholat berjamaah, melanjutkan aktivitas sampai adzan asar, mereka sholat berjamaah, terus istirahat. Nanti malam harinya setelah maghrib mereka mengaji seperti yang beragama Islam. Terus di sela-sela hari itu antara Senin sampai Kamis itu mereka mendapatkan pelajaran kata, tulis, dan hitung oleh teman-teman relawan yang mengajar di Rumah Kinasih. Cara mengajar saya sebenarnya kayak disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Kan di sini ada yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali, itu saya menyesuaikan dengan kemampuan mereka, karena di sini juga ada yang sudah pernah sekolah sampai SMP, itu nanti saya sesuaikan, saya asesmen dulu di awalnya, kemudian saya sesuaikan dengan pembelajaran yang kira-kira mereka butuhkan itu apa. Seperti misalkan yang dari SMP itu mau melanjutkan ke SMA, itu nanti saya sesuaikan mereka butuhnya itu, kekurangannya mereka itu di mana, itu nanti saya sesuaikan. Proses pembelajarannya kalau di Rumah Kinasih sendiri itu, kalau untuk saat ini pembelajarannya dari yang hari Senin sampai hari Kamis itu nanti dia pembelajarannya sekitar dari jam 10 sampai jam 12, tapi itu 2 jam bisa untuk 2 orang atau lebih gitu.
Kesulitannya mungkin kalau di sini karena memang anak-anaknya di sini anak berkebutuhan khusus dan juga punya gangguan kejiwaan, itu nanti mereka kayak sesuai mood mereka untuk belajarnya. Jadi nggak bisa yang dipaksakan. Misalkan saya mulainya jam 11, itu nanti anak-anak bisa baru mau belajarnya itu jam setengah 12, atau bisa juga nanti harusnya selesainya jam 12 itu tadi, si anak-anaknya itu maunya mintanya lebih cepat gitu. Salah satu kendala sebenarnya, karena memang dari awal itu kita tidak punya basic untuk bisa belajar tentang bisindo namanya. Jadi karena mereka itu berkomunikasi dengan bahasa isyarat ya, dengan bahasa isyarat. Nah, tapi beriringnya waktu itu kita bisa melihat bagaimana mereka berekspresi, bagaimana terus kemudian mereka ngomong dari mulai kata A, B, C seperti itu ya. Teman-teman di sini, pendampingnya di sini pada akhirnya akan belajar. Nah, kalau kemudian mentok, tidak tahu apa yang mereka maksud, itu alhamdulillah sekarang ada aplikasi yang dimana kita ngomong itu sudah ada di layar. Saya lupa itu aplikasinya apa. Tapi ketika saya ngomong itu mereka sudah tahu ada di layar yang mencantumkan apa maksud saya. Nah, kesulitan yang kedua adalah teman-teman disabilitas ini karena dari kecil tidak bisa mendengar. Mereka tidak bisa menata bahasa dengan baik dan benar. Contohnya, saya mau makan. Cuma bilang, saya makan ibu. Jadi sebenarnya pinginnya itu ibu saya mau makan. Tapi tulisannya itu saya mau makan ibu gitu. Kalau orang ngomong biasa kan, waduh aku mau dimakan, seperti itu kan. Jadi seperti itulah. Jadi kita kira-kira untuk subjek, objek, predikat gitu nggak tertata lah seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk komunikasi, gimana kamu harus mengerjakan ini yang harus dicait seperti itu, so far nggak ada masalah. Ya, pembelajaran untuk mereka. Jadi mereka itu diajari untuk membuat suatu keterampilan yang berupa itu badai ciprat seperti ini. Pertama kan mereka itu kebanyakan tidak mengenal warna. Nah, kita baru mengenalkan warna, ini merah, ini hijau. Nah, kemudian kita beri pola. Setelah kita beri pola, mereka itu melakukan pewarnaan. Seperti itu nanti bisa. Kendala-kendala kami biasanya itu mereka kan masih abnormal, Mbak, dalam emosi, dalam mereka itu serawung dengan teman. Kadang ketika kita membatik, kita ajarin, ada yang salah satu tuh bertengkar. Entah apa sebabnya bertengkar, akhirnya kan terganggu membatiknya, kita urusi dulu yang bertengkar, kita pisah dulu. Nah, setelah itu dalam kegiatan membatik, mereka kan ketika mewarna itu kan harus pelan-pelan. Kalau yang nggak pelan langsung seret gitu kan, akhirnya batiknya itu nggak jadi, akhirnya jadi gradasian seperti itu. Cerita menarik dari mereka itu, mereka kan termasuk teman-teman yang sangat luar biasa. Jadi batik ini selain batik-batik ciprat biasa, tapi kan yang membuat memang teman-teman yang sangat istimewa. Jadi ada yang senangnya itu ketika menunggu kering itu joget-joget sambil mendengarkan musik. Ada yang dengan temannya itu bergurau, ada yang rangkul-rangkulan dan sebagainya. Mereka itu kan bertemu dengan komunitasnya itu seneng gitu loh. Beda ketika di rumah kan sendiri-sendiri. Kalau di sini kan di rumah kinasih, mereka bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan komunitasnya, akhirnya mereka itu mempunyai suatu semangat yang sangat luar biasa seperti itu. Keterampilan di rumah kinasih sebenarnya bukan hanya menjahit, membuat batik, seperti itu tidak. Ada beberapa teman di sini yang kemudian dia itu antusias dengan menggambar. Nah, tugas kami rumah kinasih itu adalah menjadi penghubung atau menjadi jalan untuk kreativitas mereka. Tidak hanya menjahit aja. Jadi
kamu bisanya apa, kamu sukanya apa. Walaupun yang ada di lulusan di panti yang ada di Bangil itu mereka lulusannya adalah lulusan jahit, lulusan bordir, lulusan las, masak dan seperti itu. Tapi karena mereka ternyata punya kebiasaan lain seperti menggambar, ya udah kita kasih media gambar, terus kemudian ayo kita bikin sesuatu yang lebih bernilai jual lagi, bernilai ekonomi, dan itu tugas kami gitu, tugas Rumah Kinasih. Ada beberapa event yang kemudian kami menghadirkan mereka sebagai peraga busana. Jadi mereka menjahit sendiri, menghasilkan jahitan itu sendiri dan mereka memperagakan di depan Ibu Menteri. Bagaimana kemudian mereka, oh ya ternyata saya bisa, seperti itu. Terus hal positif adalah ketika melihat mereka senyum, kebahagiaan tersendiri buat kami, gitu kan. Ternyata aku bisa loh melakukan ini yang selama ini orang lain, ngapain sih kamu, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya kamu punya ini deh. Ternyata mereka bisa, dan itu yang kemudian membuat mereka lebih pede lagi. Mereka membuat, oh ternyata saya bisa melanjutkan hidup dengan keterbatasan yang saya punya. Perkembangan yang paling menonjol adalah ketika mereka mempunyai tingkat percaya diri yang lebih. Sebelumnya adalah mereka termasuk orang-orang yang merasa bahwa mereka bukan tidak berguna sih, tapi paling tidak ada rasa minder. Tapi ketika di sini kami berusaha untuk memberitahu bahwa mengajarkan mereka itu sama, mereka punya kemampuan sama, hanya mungkin aksesnya dan mungkin punya keterbatasan. Tapi keterbatasan itu kan tidak menghalangi mereka untuk berkarya. Goal kami kemandirian mereka tentunya. Harapan kami semua pihak, masyarakat, pemerintah, dunia usaha mensupport kegiatan mereka. Pada dasarnya teman-teman penyandang disabilitas ini tidak perlu kita kasihani, tapi kita beri akses dan kesempatan supaya mereka itu bisa mandiri. Keterbatasan bukanlah halangan untuk dapat berkarya dan belajar dari segalanya. Rumah Kinasih ini membuktikan bahwa para difabel yang sebelumnya adalah orang-orang yang kurang diperhatikan, yang bahkan kadang tidak diperlukan. Namun, di Rumah Kinasih ini, sekarang mereka adalah seorang seniman dari manis pahitnya kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Cahyono selaku founder Yayasan Rumah Kinasih yang ada di Kabupaten Blitar. Hai, nama saya Dwi Muadati, ibu dari 4 orang anak. Saya memangku sebagai Ketua Yayasan Rumah Kinasih dan juga sebagai Kepala Divisi untuk Inovasi Produksi. Oke, nama saya Arwa Diamuna, biasa dipanggil Ar. Tugas saya di Rumah Kinasih sebagai yang pengajar untuk anak-anak, ngasih pembelajaran yang kira-kira dibutuhkan untuk mereka tuh apa aja. Nama saya Jainal Dwi Prasetyo. Saya sebagai pembimbing teman-teman di bidang produksi pembuatan batik ciprat.